Network Ministry, pelayanan jaringan internet untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di like dan di subscribe ya channel Network Ministry supaya banyak orang yang terberkati. Terima kasih. Sahabat Network Ministry yang dikasihi Tuhan, video kali ini berisi tanggapan terhadap khotbah Ibu Pendeta Deborah Kristanto yang berjudul "Bolehkah Orang Kristen Bercerai?". Di dalam video yang berdurasi lebih kurang 9 menit itu, Ibu Pendeta Deborah mengajarkan bahwa orang Kristen diperbolehkan bercerai dengan alasan karena si istri telah dianiaya suami melewati batas yang tidak dapat ditolerir. Hal ini membuat saya tergerak hati untuk menanggapi video tersebut dengan membuat video yang berisi penjelasan yang hanya bertujuan untuk menanggapi dan bukan untuk menghakimi orang yang mau bercerai. Agar lebih jelasnya, mari kita saksikan video tersebut. Pada saat berita tentang Ibu Desiree dan Bapak Hotman Sitompul mencuat, ada banyak pertanyaan yang masuk pada saya baik lewat Facebook, WhatsApp, Instagram, juga melalui YouTube. Mereka bertanya, apakah perceraian itu diperbolehkan? Kedua, apakah setelah bercerai orang boleh menikah lagi sementara pasangannya masih hidup? Sebenarnya ada 3 alasan kenapa perceraian itu diperbolehkan. Bahkan ada yang boleh menikah lagi. Tetapi seringkali hal-hal ini tidak diajarkan di gereja secara umum, misalnya di ibadah raya dan sebagainya. Kenapa? Karena untuk menjaga tidak semua jemaat punya pemikiran yang dewasa. Kenapa? Karena iman anak-anak tidak tahu batasan. Seperti ada di dalam video saya tentang 3 level iman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perceraian ini dengan maksud supaya kita tidak saling menghakimi dan tidak ada wanita-wanita yang hidupnya teraniaya. Ada 3 alasan yang membuat seseorang boleh bercerai, tetapi ketiga-tiganya adalah hal-hal yang sudah di luar batas dan hal-hal yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Yang pertama adalah penganiayaan. Apabila seorang istri dianiaya, dalam arti dianiaya ini sudah di luar batas dan tidak ada tanda-tanda pertobatan dari suaminya, maka perceraian diizinkan karena demi keselamatan si istri dan anak-anaknya. Seringkali kita mendengar ada wanita-wanita yang dianiaya, tetapi semua orang Kristen berkata, jangan pernah bercerai karena Tuhan membenci perceraian. Saudara hanya membaca ayat tidak lengkap. Mari kita baca di dalam kitab Maleakhi 2 ayat 16. Di sini dikatakan, sebab aku membenci perceraian. Dan banyak orang percaya seringkali hanya membaca ayat sepenggal ini saja tanpa menghabiskan ayat yang ada di dalamnya. Kita teruskan ayatnya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Saya ulangi, di sini dikatakan sebab aku membenci perceraian. Juga, kalau kata-kata ini juga artinya Allah Israel juga membenci orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Jadi Allah bukan hanya membenci perceraian, tetapi Allah juga membenci orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Itu sebabnya Tuhan berkata di kalimat yang terakhir, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Maksudnya begini, pernikahan itu kudus. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup karena diikat dengan perjanjian darah. Saudara bisa menyaksikan video saya tentang kenapa perjanjian Tuhan seringkali diikat dengan darah, termasuk pernikahan. Janganlah kamu berkhianat, artinya pada waktu suami istri mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengasihi, untuk melindungi istrinya, untuk setia dalam suka maupun duka, tetapi kemudian menganiaya istrinya, artinya dia telah berkhianat dan Tuhan
membenci kekerasan. Jadi hal-hal ini diizinkan untuk bercerai. Tapi ingat, kalau sudah tidak bisa ditolerir lagi, artinya sudah berkali-kali diampuni, berkali-kali dilayani pribadi, tidak ada perubahan, maka diizinkan perceraian. Karena untuk melindungi wanita itu dan anak-anaknya. Karena dampak dari aniaya sangat berbahaya buat wanita dan anak-anaknya. Kenapa? Karena peperangan tidak seimbang. Ini seperti membiarkan seorang wanita menjadi tawanan suaminya, dianiaya, tetapi dia tidak boleh keluar dari rumah penganiaya itu. Jadi wanita yang dianiaya boleh bercerai. Tetapi bukan berarti baru pertengkaran kemudian dipukul atau ditampar sekali minta bercerai. Kalau hal itu yang terjadi, masalah bukan ada pada suami saudara, tetapi ada pada saudara. Karena di dalam pernikahan, justru di situ kita belajar memperbaiki kesalahan. Kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Kita belajar arti komitmen, arti kedewasaan, mau mengampuni, dan sama-sama saling komitmen untuk memulihkan keadaan. Tetapi ada hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir. Kenapa boleh diceraikan? Saya pernah melihat kesaksian seorang ibu yang melarikan diri dari suaminya. Dia bertahun-tahun sudah dianiaya dan pada akhirnya tangannya dipotong oleh suaminya. Kalau orang ini tidak boleh bercerai, maka suaminya akan terus merasa berhak atas istrinya. Dia akan berpikir dia adalah milikku, jadi saya berhak untuk menganiaya dia. Ibu ini dipotong tangannya oleh suaminya sendiri. Itu sebabnya dalam keadaan demikian mereka boleh bercerai untuk keselamatan istrinya. Bahkan ada suami-suami yang punya kelainan dalam hal seksual. Istrinya selalu mengalami sex abuse karena suaminya kalau mau berhubungan badan, dia akan menyiksa istrinya lebih dulu. Bahkan berkali-kali pada waktu istrinya mandi, suaminya sengaja mematikan lampu, lalu dia mendobrak pintu kamar mandi sampai kamar mandinya rusak. Sehingga istrinya ketakutan, dia pikir itu seorang perampok. Karena pria itu membekap mulutnya, istrinya dipukuli, lalu suaminya itu memperkosa istrinya. Sampai istrinya kalau ke gereja bonyok-bonyok, dia konseling kepada pendetanya, prianya dipanggil, dilayani pribadi, pelepasan, suaminya minta maaf kepada istrinya, suaminya minta ampun dan berjanji bertobat. Tetapi berulang lagi dan berulang lagi tidak pernah mau bertobat. Sampai hamba-hamba Tuhan yang melayani dia berkata, orang ini sudah dilepaskan, sudah dikonseling, tetapi memang orangnya yang tidak mau berubah. Bayangkan kalau istrinya tidak bercerai, dia bisa mati di tangan suaminya. Padahal ada banyak hal yang seharusnya dia bisa lakukan, sehingga hidupnya hanya sibuk mengampuni suaminya, sibuk memulihkan fisiknya yang sakit dan bonyok-bonyok. Dan hal ini menimbulkan trauma kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya sangat jijik dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Bahkan mereka akhirnya kecewa dan membenci Tuhan karena seakan-akan Tuhan tidak bisa melindungi ibunya. Perceraian diizinkan supaya suami itu tidak punya hak lagi untuk menyentuh istri dan anak-anaknya. Kalau tidak boleh bercerai, apakah kita menunggu sampai wanita itu patah tulang atau sampai terjadi kematian? Demikian juga ada seorang suami yang bukan hanya menganiaya istri, tetapi menganiaya anak-anaknya. Ada seorang anak yang kesaksian bagaimana bapaknya seorang pemabuk dan setiap kali pulang, ibunya selalu dianiaya. Demikian juga dengan anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil-kecil, 3 orang perempuan. Pernah suatu kali ibunya mau melarikan diri dan ayahnya melempar dia dengan pisau sehingga ibunya tidak bisa lari. Anak-anaknya sebenarnya berhasil melarikan diri, tetapi bapaknya berteriak, kalau kalian tidak kembali, aku akan membunuh ibu kalian. Sehingga anak-anak itu akhirnya kembali ke rumah itu. Tetapi bertahun-tahun anak-anak mereka juga dianiaya. Ayahnya kalau marah, apa saja di tangan akan dilempar kepada istri dan anak-anaknya. Kalau dia ketemu batu, dia lempar batu, kayu atau pisau akan dilempar kepada anak dan istrinya. Saudara, keluarga ini seperti ada di goa singa.
yaitu bapaknya sendiri. Saudara bisa bayangkan kenapa orang ini selalu menyiksa istri dan anak-anaknya, karena dia merasa memiliki istri dan anaknya. Dia merasa berhak untuk menganiaya mereka karena dia merasa dialah pemilik istri dan anak-anaknya. Tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah orang percaya. Nah, untuk hal-hal yang demikian sudah dikonseling, sudah dilayani pelepasan, sudah diampuni, dan berkali-kali tetap tidak ada tanda-tanda pertobatan, maka perceraian diizinkan terjadi untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Tetapi mereka tidak boleh menikah lagi, tetapi lebih baik bercerai dan fokus membangun hidup mereka daripada hidup dengan seorang suami yang selalu menganiaya. Sahabat Network Ministry yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyaksikan video tersebut, apa yang dijelaskan oleh video ini adalah sebuah penafsiran Alkitab yang tidak sesuai dengan terang firman Tuhan dan tidak melihat konteks yang ada pada saat itu. Untuk menjelaskan hal ini, kita mencoba untuk membaca Alkitab kita di dalam Maleakhi 2 ayat 16 dalam dua versi yang berbeda. Yang pertama, kita lihat versi yang disajikan oleh Ibu Deborah di dalam terjemahan baru yang berkata demikian: sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Ini kita ambil dari Alkitab terjemahan baru. Kalau kita ambil lagi dari terjemahan lain, akan lebih jelas lagi maksud dan tujuan firman Tuhan ini. Di dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup, kita akan melihat bahwa firman Tuhan ini berkata lebih jelas, yang berbunyi demikian: Tuhan Allah orang Israel telah berfirman bahwa Ia membenci perceraian dan orang-orang yang kejam terhadap istri mereka. Karena itu kendalikanlah nafsu birahimu. Jangan ada di antara kamu yang menceraikan istrinya. Nah, dari dua versi terjemahan ini kita dapat menangkap maksud dan tujuan ayat firman Tuhan ini, bahwa konteksnya pada saat itu Tuhan melihat di bangsa Israel terdapat kawin campur, di mana mereka mengawini perempuan kafir. Terdapat perceraian dan juga terdapat kekerasan di dalam rumah tangga. Hal ini membuat Tuhan marah dan menyampaikan bahwa Tuhan membenci perceraian dan juga membenci kekerasan dalam rumah tangga, di mana suami menyiksa istri mereka. Tuhan menyampaikan hal ini kepada orang Israel melalui Nabi Maleakhi karena dia melihat bangsa Israel tidak dapat menguasai nafsu birahinya. Suami-suami Israel pada saat itu seperti tidak memiliki Tuhan beserta hukumnya, karena begitu tega menyiksa istrinya dan memperlakukan mereka seperti binatang hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya. Tuhan sebagai hakim yang mengadili bangsa Israel mengatakan bahwa Dia membenci perceraian, termasuk juga membenci kekerasan dalam rumah tangga, di mana suami menyiksa istri. Tuhan menyampaikan pada akhir ayat ini dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup yang sudah kita lihat, ya, agar mereka jangan menceraikan istrinya. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa di ayat ini tidak ada perkataan Tuhan yang mengizinkan seseorang untuk bercerai dengan alasan karena dianiayanya suami. Malahan Tuhan melarang mereka bercerai. Jadi apa yang disampaikan pendeta Deborah merupakan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi disampaikan di sini bahwa di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian dengan alasan apapun. Kalau di dalam rumah tangga ada terjadi kekerasan dan penganiayaan, itu bukanlah alasan untuk bercerai. Kalau si istri disiksa, itu adalah bagian dari salib yang harus dispikulnya. Istri yang benar-benar tunduk pada otoritas Tuhan akan melihat kehidupan pernikahannya adalah bagaimana dia mau menangkan suaminya, dan bukan melarikan diri dari kenyataan dengan bercerai karena disiksa dan dengan alasan untuk menyelamatkan nyawanya. Bandingkan dengan Yesus ketika Dia tahu akan ditangkap dan akan menderita di salib. Dia berdoa kepada Bapa dengan berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39.
Kalau Yesus tidak mau disalib pada saat itu seperti permintaannya, maka kita semua tidak akan menerima karya keselamatan itu. Tapi karena Dia mau mengikuti jalan salib, kita akhirnya menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yesus mau melakukan semuanya itu bukan karena Dia bodoh, tetapi karena Dia mau mengampuni dan menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Jadi ketika seorang istri dianiaya suami, dia juga harus belajar mengampuni. Sampai berapa kali? Apakah ada batas toleransinya dia mengampuni? Tidak. Dia harus mengampuni suaminya sampai selama-lamanya, seperti yang disampaikan Yesus di dalam Matius 18 ayat 22. Pernikahan Kristen adalah perjanjian antara Allah dan manusia yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, termasuk pengadilan manusia. Hanya maut yang dapat memisahkan pernikahan Kristen. Jadi jelas bahwa pernikahan Kristen tidak diperbolehkan bercerai. Demikian tanggapan yang perlu disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.